Kisah ini terjadi pada tahun 2006. Hari itu, hari Kamis, aku dan teman-teman sedang mengaji pada kakakku. Namanya A. Burhan. Dia adalah seorang keluaran pesantren yang sudah kuat ilmu lahir batinnya. Kakak mengajari kami tentang tauhid, tasawuf, dan fikih. Selesai mengaji, sesudah teman-temanku pulang, aku berdua dengan kakakku. Tak lama ada yang datang. Ternyata dia teman kakakku semasa di pondok pesantren dulu. Namanya Mang Nanang. Setelah lama kami mengobrol, Mang Nanang mendekati kakakku dan bercerita. Dan maksud kedatanganku kemari, ada yang ingin aku bicarakan dan aku minta tolong kepadamu, kata Mang Nanang. Kalau aku bisa, dan aku pasti akan aku tolong. Kemudian Mang Nanang mulai menceritakan kisahnya itu. Suatu hari istriku melahirkan dengan selamat. Malamnya, waktu aku lagi tiduran, ada suara yang aneh. Cuma aku yang mendengarnya. Hai manusia, apa kamu ingin kaya? Kalau kamu ingin kaya, akan aku ambil anakmu. Aku pun sangat kaget dan takut. Setelah suara itu menghilang, tiba-tiba listrik mati. Anehnya cuma rumahku yang mati. Setelah lampunya kembali menyala, aku langsung melihat bayiku. Ternyata bayiku sudah meninggal di pelukan istriku. Besoknya, sesudah acara pemakaman anakku, aku bingung, teringat terus ucapan suara itu. Anakku sudah meninggal. Aku harus ambil harta itu, karena itu janjinya. Aku minta tolong ke Ustadz di kampungku. Pak Ustadz langsung ke kamar di mana bayiku meninggal. Terus dia duduk sambil tutup mata dan berdoa. Pas Pak Ustadz membuka mata, ternyata dia sedang duduk di telapak tangan yang sangat besar. Langsung saja, Pak Ustadz dilemparkan ke dinding bilik bambu sampai bilik bambu itu sendiri hancur. Pak Ustadz pun berteriak, "Lari, lari, itu jin." Aku pun langsung berlari ke rumah orang tuaku. Tengah malam, aku sholat hajat. Dalam tidurku aku bermimpi, ada seseorang berbicara kepadaku dari masa laluku. Orang itu berbicara kepadaku kalau aku ingin ada jalan keluar dari masalahku dan ingin hati yang tenang. Aku diharuskan menemui temanku yang bernama Burhan. Itulah cerita Mang Nanang. Aku dan kakakku kaget bukan main. Terlebih lagi A. Burhan. A. Burhan menjelaskan kalau ini bukan bidang dan keahliannya. A. Burhan terkenal baik hati dan suka menolong, meski ini bukan ranah kakakku. Dengan penuh rasa iba, kakakku mengiyakan permintaan Mang Nanang untuk menolongnya. Kita bertiga pun menuju rumah Mang Nanang. Rupanya, rumah Mang Nanang dikelilingi pohon-pohon besar. Rumahnya panggung bilik bambu. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Rumah itu ada kolongnya. Pas masuk ke dalam rumah, entah mengapa,
Aku merasakan ada seperti masuk ke alam lain dan penuh dengan aura negatif. Lalu kakakku izin untuk berwudu. Tiba-tiba, kakakku dikagetkan bangkai tikus yang sangat besar di dalam bak kamar mandi. Mang Nanang tampak kebingungan karena air yang buat wudhu ternyata terkena najis. Dengan sikap kakakku menjelaskan kalau air wudhunya sah karena air di dalam bak banyak waktu itu. Setelah selesai wudhu, kakakku mendatangi setiap sudut ruangan sambil azan. Aku dan Mang Nanang hanya bisa melihat kakakku. Kakakku pun bertanya, di mana kamar Mang Nanang? Dengan penuh rasa was-was, Mang Nanang menunjukkan kamarnya. Ternyata, kamar itu nggak ada pintu melainkan kain gorden. Tiba-tiba, kain gorden itu membuka dengan sendirinya saat kakakku mau masuk. Di dalam kamar, kakakku duduk di atas sajadah. Aku dan Mang Nanang menunggu di luar sambil mengobrol. Saat kami berbincang-bincang, tiba-tiba aku mendengar suara ayam di bawah rumah. Kemudian kami berdua merasakan ada hujan yang sangat lebat. Tapi anehnya, pas kami menengok di luar rumah, ternyata tak ada air hujan yang turun setetes pun. Dengan perasaan yang penuh kejanggalan, kami langsung kembali ke dalam rumah. Tidak lama setelah itu, kakakku pun keluar dari kamar dengan penuh rasa penasaran. Mang Nanang menanyakan keadaan kakakku, dan kakakku pun menjawab kalau di dalam kamar tidak ada telapak tangan, tapi ada sosok yang berbicara kepadanya. Sambil minum segelas air putih, kakak menjelaskan bahwa bayi itu bukan meninggal diambil jin, tetapi diambil oleh Yang Maha Kuasa. Dengan cara itu dia meninggal. Jin memang sangat licik, dia ingin manusia musyrik. Jin tidak bisa mengambil nyawa manusia. Berhentilah berharap, ikhlaskan semuanya, kata kakakku. Mang Nanang pun langsung memeluk kakakku sambil menangis. Kami bertiga pun pulang. Setelah kejadian itu, Mang Nanang dan sang istri tidak menempati rumah itu lagi dan memilih tinggal bersama orang tuanya untuk sementara waktu. Itulah kisahku di tahun 2006. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.